Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Oke, pada video kali ini gue memberikan informasi yang sangat kalau dibilang sangat bahagia sekali bagi teman-teman yang saat ini gagal bayar ataupun orang-orang yang saat ini mau membersihkan datanya di sebuah aplikasi pinjaman online. Dan di sini baru saja terbukti bahwa cuman modal 1 juta saja itu data kalian sudah bersih walaupun kalian memiliki tagihan utang sebesar 5 juta. Nah, di sini ada bukti nanti yang akan gua tampilkan kepada teman-teman, dan juga nanti akan gua berikan cara-caranya agar kalian tuh mengerti dan paham kalau kalian mau membersihkan data kalian. Dan ini benar-benar terjadi, dan semua tagihan hutang yang ada di sebuah aplikasi pinjaman online legal khususnya itu statusnya lunas. Lalu bagaimana sih caranya untuk melakukan hal seperti itu, seperti pada video ini? Jadi bagi teman-teman ya, di sini nanti mungkin akan gue jelaskan sedikit panjang durasinya. Oleh karena itu, jadi buat teman-teman yang saat ini menonton, jangan pernah men-skip videonya agar kalian nanti paham dan mengerti dan tahu bagaimana step by stepnya untuk melakukan pelunasan ataupun menghapus data kalian yang sudah blacklist di Slick OJK. Nah, mau tahu kan seperti apa cara-caranya? Ya, silakan simak video ini sampai selesai. Sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang baru saja bergabung atau yang baru saja melihat channel YouTube Tools Pinjol, silakan ya support, dukung channel ini agar cepat berkembangnya. Bagaimana cara support dan dukungnya? Gampang kok, cuman kalian klik tombol subscribe-nya dan juga like. Dan apabila video ini sangat bermanfaat ataupun memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali, silahkan kalian bagikan di seluruh akun media sosial kalian ataupun di seluruh teman-teman kalian, agar teman-teman kalian yang saat ini ya diam-diam minjol lalu kejebak, setelah dia nonton video ini, dia ini lebih paham dan mengerti melewati masa-masa jeratan hutang pinjaman online. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Tapi di sini ada yang satu ketinggalan lagi, yang bagi teman-teman yang baru saja bergabung. Bagi teman-teman yang mau bergabung di dalam grup Telegram gua, yaitu edukasi tentang pinjaman online ataupun memberikan informasi tentang dunia pinjaman online, silakan kalian langsung saja join di dalam grup Telegram gua. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang mau belajar tentang pinjaman online dan gua update setiap hari membahas tentang dunia pinjaman online melalui website gua, silakan kalian kunjungi saja di halaman website gua. Linknya semua itu ada di deskripsi. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Sebelum ya, di sini gue ingatkan lagi, durasinya agak sedikit panjang. Jadi buat teman-teman tonton sampai selesai, jangan skip. Nah, di sini nanti akan gue tampilkan juga gambar dan bukti-buktinya ya, bahwasanya hutang di dalam aplikasi pinjaman online legal yang berjumlah 4 juta itu tiba-tiba bersih dan lunas cuma modal 1 juta doang, bro. Nah, bagaimana cerita dan kisahnya ini? Dan ini terjadi kepada diri gue sendiri, yaitu terjadi pada Yayan Beb dia sebagai asisten yang ada dalam grup, dan dia berhasil untuk menghapus datanya di dalam sebuah aplikasi pinjaman online legal cuman modal 1 juta doang. Bagaimana sih caranya? Nah, jadi ceritanya tuh seperti ini ya, bro. Dia ini, nasabah ini itu terlambat pembayaran ataupun sudah gagal bayar itu sudah hampir 1 tahun, bro. Dari 2021 sampai 2022. Nanti akan gue tampilkan juga gambarnya di sebelah sini ya. Kalian bisa perhatikan gambarnya dan juga kalian bisa mendengarkan apa yang gue sampaikan di dalam video ini agar kalian tuh paham dan mengerti. Nah, di sini kita lihat juga ya gambarnya. Kita pertama lihat dari daftar list tagihan dia yang selama ini sudah galbay ataupun sudah telat bayar itu sudah sampai 1 tahun. Yang pertama di sini kalian bisa melihat ya. Di sini kalian sudah melihat bahwasanya di sini dirilis suratnya ini itu tanggal 17 Januari 2023. Nah, di situ juga ada keterangan bahwasanya perihal ini surat keterangan lunas. Nah, di sini nanti yang ini gua akan bahas, tapi di sini gua akan membahas, kita tarik lagi ke dalam
ya ke dalam daftar list tagihan dia yang sudah lama banget galbay, itu 1 tahun. Nah, di sini nasabah ini memiliki keterlambatan itu sudah 1 tahun dan memiliki pinjaman itu sebesar 2 juta awalnya, ya awal itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, di situ kalian bisa melihat dari tanggal mula dia terlambat itu dari 1 November, ya 1 November 2021. Lanjut lagi itu di akhirnya ada di situ kalian bisa lihat lagi ada di 1 Oktober 2022. Wow, ini udah termasuk 1 tahun ya kan. Jadi kalian bisa hitung aja itu berapa bulan. Tapi gue di situ nggak berfokus dengan masalah jumlah. Tapi di sini gue akan berasumsi bahwa ini sudah sampai 1 tahun. Oke ya. Di sini ceritanya dia sudah memiliki keterlambatan gagal bayar 1 tahun dan memiliki jumlah tagihannya itu sebesar awalnya itu dia pinjam 2 juta dan akhirnya membengkak sampai 4 juta lebih ya. Nggak sampai 5 juta tapi cuma sampai 4 juta lebih. Nah, seperti itu. Nah, terus di saat dia memasuki jatuh tempo ataupun gagal bayar di sebuah pinjaman online Julo, ini nasabah ini ataupun yang ibu ini banyak banget serangan ya yang tidak enak yang dilakukan oleh DC-DC-nya di saat dia menagih. Tapi itu nggak terlalu lama ya, karena gue sering mantau kejadian itu. Tapi itu nggak terlalu lama, cuman beberapa hari saja terjadi karena gue hanya melakukan blokir terus ketika DC-nya melakukan tindakan-tindakan yang semestinya tidak dia harus lakukan, seperti mengancam, menakut-nakuti dan menagih di luar, menagih di kontak darurat. Seperti itu. Gue hanya lakukan blokir saja. Nah, itu awalnya. Nah, setelah dia sudah memasuki jatuh tempo hampir setahun itu dan terjadi di bulan kalau nggak salah Desember atau November gitulah. Ya, itu tepatnya di tahun 2022 dia mendapatkan sebuah promo, sebuah penawaran yang dimana isi penawarnya itu hanya kita suruh bayar pokoknya aja itu lunas. Dan itu melalui pesan itu melalui email. Ternyata emailnya ini dibuat oleh kalau kita bisa katakan ini adalah email yang kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Bentar dulu ya. Nah, pertama dia mendapatkan sebuah tawaran. Tawaran itu berupa bahwasanya kita hanya bayar pokoknya saja itu semua hutang kita lunas. Nah, tetapi di sini kita harus waspadai, harus kita perhatikan juga bahwa pengirim email ataupun yang memberikan penawaran melalui email ini yang dimana alamat email ini ternyata bukan email resmi dari si Julo. Nah, kalian bisa perhatikan email pengirim sebuah pesannya. Di situ ada namanya sekian 473@gmail.com. Di sini gua akan blur emailnya karena ini mengandung privasi seseorang ya. Dan di situ setelah mendapatkan mendapatkan sebuah pesan ini, di sini nasabah ini enggak langsung percayai begitu saja, tetapi dia mengabaikan. Pertama, dalam penawaran tersebut, dalam email itu, dia hanya cukup membaca saja dan dia tidak pernah meresponnya apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, si nasabah ini dia langsung mengkonfirmasi ataupun menanyakan perihal cuman bayar pokoknya saja itu lunas. Dia langsung pergi ke customer service melalui email menanyakan perihal tersebut. Dalam pertanyaan yang pertama melalui email ofisialnya dari Julo itu tidak dapat respon apa-apa dari email tersebut. Akhirnya setelah itu dalam jangkau 1 bulan ke depan tiba-tiba email yang keduanya ini dia menanyakan kembali si nasabahnya ini mendapatkan respon balik mendapatkan respon balik dari official Julo, dan dimana kalian bisa melihat sendiri yang dimana email tersebut dikirim melalui alamat email resmi dari Julo. Si official ini mengirimkan sebuah pesan dan dimana pesan ini berupa kita cuman bayar pokoknya saja itu lunas.
Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu si Julo ini ada program. Nah, program pada waktu itu Natal ya. Ada hari Natal dan kemudian si Julo ini memberikan program cukup bayar utang bayar pokoknya saja lunas ya, ataupun sedang promo lah bahasanya seperti itu. Dan akhirnya nasabah ini, nah di sini kan sudah terpercaya bahwasanya ini adalah email resmi yang dibuat oleh si official Julo. Dan akhirnya dia menanyakan kembali, apakah ini benar? Ternyata benar ini terjadi, bahwasanya si Julo ini sedang promo besar-besaran, bro. Nah, di sini kesempatan kita, momen yang paling kita harus lakukan, membayar sesuai dengan apa yang dia minta pada promo yang dia tampilkan dalam pesannya. Nah, di situ ketika melihat ini, otomatis kita langsung percaya ya, termasuk gue juga percaya karena ini adalah email resmi yang dibuat dari tim Julonya ya. Nah, setelah itu dari tagihan 4 juta ya, dari tagihan nominal 4 juta, seluruh totalnya bunga dendanya selama 1 tahun itu total 4 juta. Dan dimana dia hanya pinjam 2 juta, di situ dicoret 2 jutanya, lalu dia cukup membayar 1 juta rupiah saja. Cuma membayar 1 juta rupiah saja, si nasabah ini datanya bersih. Artinya seluruh utang dia yang ada di Julo itu lunas. Dan ini bagi teman-teman, kalau mau ya melunasi utang kalian, tidak terlalu rugi, banyak ruginya kalian untuk membayar pinjol, kalian cukup ikuti programnya saja. Nah, dalam program ini kalian harus bisa memahami atau bisa mengetahui bahwasanya ini adalah resmi yang dibuat dari platform pinjol. Bagaimana ciri-cirinya? Tadi sudah gue sampaikan juga. Yang pertama, kalian harus melihat dari pengirim emailnya. Siapakah dia? Apakah dia benar dari officialnya ataupun dari orang lain? Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa kalau email resmi itu yaitu ada subdomain. Dia menampilkan email itu subdomain. Misalkan julo.com, misalkan julo.com. Nah, di situ biasanya awal sebelum emailnya itu dia menggunakan misalkan support@julo.com. Itu email resmi atau email subdomain. Tetapi kalau misalkan email yang bukan resmi, biasanya dia menggunakan @gmail. Nah, di sini kalian bisa memahami yang mana resmi, yang mana tidak. Tentunya kalau sudah dia memakai yang namanya subdomain, maka ini resmi. Dan gue termasuk percaya. Tetapi bagi teman-teman di sini jangan terlalu berpaku dengan masalah subdomainnya. Tetapi kalian harus bisa memperhatikan website dia. Nah, subdomain yang dia miliki dalam emailnya biasanya itu sinkron dengan websitenya. Misalkan Julo ini websitenya misalkan julo.com, misalkan website seperti itu, maka yang tampil pada subdomain emailnya itu adalah akan tertera juga subdomain itu adalah julo.com di akhir email, bukan @gmail, bukan julo.net gitu atau julo.org, tidak. Ya, sama dengan email yang ada subdomain pada websitenya. Misalkan Julo itu ada namanya .com, julo.com. Nah, kalian bisa sampaikan juga subdomainnya. Tapi kalau misalkan beda, ini kalian harus hati-hati. Karena email dia dengan halaman websitenya tentu itu sinkron, bro. Resmi. Tidak berbeda. Nah, kalau kalian seperti itu ya kalian harus bisa waspadai. Kalau misalkan terjadi penawaran yang bukan dari pusatnya ataupun dari officialnya, ini kalian jangan terlalu mempercayainya. Oke, nanti situ akan gue bahas tentang itu. Tapi gue akan flashback ke awal cerita. Tentu tadi sih gue sudah sampaikan cerita awalnya seperti apa. Tetapi sini akan gue tampilkan bukti bahwasanya nasabah ini memang lunas utangnya. Yang dimana dikirimkan langsung oleh si Julonya langsung ya. Oleh si Julonya resmi langsung dikirim, yang dimana pengirim ini adalah julo.com ya. Oke, kita akan melihat sebuah tampilan di mana si official Julo ini mengatakan bahwasanya hutang Anda itu lunas. Nah, di sini pertama kita bisa melihat dari balasan emailnya, email yang dibuat dari si Julonya, ya.
Mana ya? Ntar dulu ya, gue masih Nah, di situ kalian bisa melihat. Di sini kan gue tampilkan juga bukti pelunasannya itu seperti ini. Ini baru pesan balasannya, belum bukti pelunasan menggunakan PDF. Bukan, nanti ini. Di sini balasannya dari collectionjulo.com.id. Nah, ini email resmi yang dimana email ini dimiliki oleh si Julonya tersebut. Dia menggunakan email subdomain ya. Itu kalian bisa perhatikan sendiri. Nah, terus kita bisa melihat di bawah pesannya. Di sini namanya gua blur karena mengandung privasi. Di sini dari official Julo ataupun dari collectionjulo.co.id ini mengatakan dalam pesan emailnya kepada nasabahnya, dia mengatakan, yang terhormat Ibu bla bla bla, berikut kami lampirkan surat keterangan lunas atas penarikan limit kredit pada aplikasi Julo untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kerjasama Julo. Ya. Nah, di sini sebelumnya nasabah ini tidak mendapatkan hal seperti ini, pesan-pesan seperti ini. Dia mendapatkan pesan seperti ini karena nasabah ini meminta buktinya bahwasanya kita ini lunas loh, gitu. Akhirnya ini balasan dari Julonya. Nah, setelah itu si Julo ini mengirimkan sebuah dokumen, di mana dokumen ini, file dokumennya ini berupa rincian tagihan hutangnya menyatakan bahwasanya perihal ini lunas ya. Di sini kalian bisa perhatikan juga. Di sini akan gue tampilkan keseluruhannya. Di sini ada namanya labelnya Julo. Dan untuk tanggal yang dibuat suratnya ini tanggal 17 Januari 2023. Nasabah yang terhormat bla 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 untuk dan atas nama PT Julo Teknologi Finansial, dengan ini kami menyampaikan bahwa untuk fasilitas pinjaman berbagi teknologi berdasarkan surat perjanjian utang piutang SPHP nomor sekian-sekian tanggal 8 Oktober 2021 dengan transaksi pencairan limit ke rekening BCA sebesar Rp4.278.000 pada tanggal 8 Oktober 2021 atas nama bla bla bla. Cicilan angsuran selama 6 bulan telah diberikan lunas dan jumlah yang berhutang pada tanggal 17 Januari 2003 adalah sekian-sekian, ya artinya 0. Nah, di situ dalam keterangan di bawahnya, di labelnya itu ada rincian yang sudah dia lunasi. Kalian bisa bayangkan saja ini udah 1 tahun bro. Nah, itu surat yang pertama ya. Dan bagaimana surat yang keduanya? Surat yang kedua ini adalah masih lanjutan satu dokumen yang dibuat oleh Julo. Nah, di sini juga ada keterangan juga sama perihalnya seperti itu. Dan ini adalah bukti file dokumen yang dibuat dari Julonya bahwasannya menyatakan nasabah tersebut utangnya telah lunas, padahal utangnya ini sampai 4 juta. Tapi cuman modal 1 juta saja, di bawah pokoknya saja itu utangnya lunas bro. Jadi seperti itu cara-cara kalian untuk melunasi utang kalian ataupun cara-cara kalian untuk membersihkan data kalian. Bagi gue di sini gue hanya mensarankan bagi teman-teman, jangan pernah nafsu ataupun gegabah untuk melunasi utang kalian di dalam aplikasi pinjaman online. Kalian jangan pernah buru-buru dulu, santai dulu saja menunggu program yang dia buat. Biasanya seperti pada Julo ini. Nah, sebenarnya Julo ini cukup enak ya kalau gua memperhatikan dari orang-orang yang sudah memakainya. Tetapi di sini gua nggak mempromosikan soal itu. Tetapi gua di sini hanya untuk memberikan informasinya saja bahwasanya kalian cukup bayar 1 juta saja itu utangnya lunas, bro. Ya, jadi untuk step by stepnya untuk amannya tadi sudah gue jelaskan. Yang pertama, kalian jangan pernah mempercayai ya. Ketika kalian mendapatkan sebuah pesan email atau SMS ataupun WA menyatakan bahwasanya kalian ditawari ya bayar pokok ataupun cuman ada diskon doang, itu utang kalian lunas. Itu kalian jangan percaya dulu. Jangan kalian percaya dulu. Kalian harus bisa ketahui dulu siapa pengirimnya, apakah langsung dari pusatnya atau bukan, atau dari desanya. Kalau itu menyatakan dari desanya, kalian jangan pernah mempercayainya. Lebih baik kalian percaya langsung kepada pusatnya ataupun dari officialnya, yang dimana pengirim ini adalah sebuah pengirim resmi, dimana ciri-ciri resmi yang dibuat pengirimnya ini biasanya dia melalui email ini menggunakan subdomain.
Tetapi kalau untuk WA itu tidak ada, bro. Untuk penawaran WA biasanya ini tidak ada dalam dunia pinjaman online. Untuk penawaran diskon ataupun program-program lainnya ini tidak ditawarkan melalui WA. Biasanya dia menawarkan melalui email. Ini kebanyakan ya, bro. Tetapi bagi teman-teman, kalau misalkan kalian ingin mau bersihkan data kalian ataupun melunasi utang kalian, itu kalian pastikan sudah mempunyai dana yang cukup. Ya, dana yang cukup ketika dia sudah menawarkan bayar pokok lunas ataupun diskon besar-besaran, dan di mana ini di bawah harga, di bawah bayar pokoknya saja, ini kalian langsung saja untuk membayarnya, bro. Jangan ditunda-tunda. Tapi ini bagi orang yang mau membersihkan datanya ataupun bagi orang-orang yang memang sudah memiliki dananya. Tapi bagi teman-teman, ketika kalian mendapatkan sebuah promo tersebut dan di mana promonya ini memang menggiurkan kita, tetapi kondisi kalian memang nggak ada uang, itu kalian jangan pernah untuk memaksakan untuk membayarnya. Lebih baik kalian tunda dulu saja ya, bro. Di sini tidak ada pemaksaan untuk melakukan pembayaran, tetapi di saat kalian memang ada uang, kalian langsung bayarnya saja. Tapi kalau memang misalkan kalian nggak ada uang, jangan pernah dipaksakan, kalian tunda dulu saja, bro. Lebih baik kalian pentingkan dulu untuk kebutuhan pribadi kalian, kebutuhan sehari-hari kalian, dan yang lainnya. Ya, jadi itu saja informasi yang gue bisa sampaikan mengenai hapus data cuma 1 juta utang lunas, ya, bro. Tapi di sini bagi teman-teman nanti mungkin ada video lanjutan sesinya, yaitu membahas tentang kartu kredit. Tentang kartu kredit nanti akan gue bahas juga setelah video ini tayang di channel YouTube gue. Jadi bagi teman-teman itu saja informasi yang gue bisa sampaikan, karena kalau gue banyak cerita di dalam channel ini mungkin nanti kalian akan makin nggak paham, nggak ngerti ataupun makin bosen. Oleh karena itu di sini gua akan berikan sudah membuatkan secara ringkasnya saja untuk bagi teman-teman yang saat ini membutuhkan informasi hapus data ataupun cuman bayar pokok 1 juta di bawah, itu utangnya lunas, bro. Ya, mungkin itu saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.